Soalnya kan sering ya, pas kita lagi di titik terendah, kita malah dihakimi. Dihakimi kurang iman gitu ya? Iya, kita jadi ngerasa bersalah karena kita baru bisa berserah pas udah kehabisan akal, seolah-olah iman kita tuh murahan kelas 2 gitu loh. Lelah karena semua rencana berantakan. Mungkin itu cara Allah mencubit hati kita supaya berhenti bergantung pada makhluk. Kadang, kita harus kehilangan segalanya dulu untuk menyadari bahwa Allah itu sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Komentar. Apa kabar nih para pemirsa? Semoga sehat selalu ya. Dan bagi kamu yang terlewat video-video seru sebelumnya, bisa cek link di deskripsi video ini ya. Senang banget nih bisa balik lagi di ruang diskusi ini buat bedah topik yang, aku yakin banget sih relevan sama kehidupan kita sehari-hari. Bener banget. Mari kita mulai aja nih bedah materi mendalam kita hari ini. Kita tuh punya misi khusus, yaitu menyelami sebuah karya yang menurutku menggugah banget. Judulnya Menjemput Cahaya Jiwa 2. Buku yang luar biasa itu ya. Iya. Buat kamu yang lagi dengerin ini, mungkin kamu sekarang lagi ngerasa lelah mental, kehabisan energi, atau kayak, kehilangan arah gitu di tengah rutinitas yang seolah nggak ada ujungnya. Nah, diskusi kita hari ini tuh emang dirancang khusus buat ngurai benang kusut di kepalamu. Kita bakal bongkar sumber materi ini bareng-bareng. Betul. Dan yang perlu kita jadiin pijakan awal banget nih, buku ini tuh bukan sekadar kumpulan kutipan motivasi manis yang enak dibaca tapi susah dipraktekin gitu loh. Maksudnya bukan cuma teori doang ya? Sama sekali bukan. Ini juga bukan teori psikologi barat yang cuma dibungkus ulang pakai istilah beda. Buku ini tuh bener-bener panduan self-healing, self-terapi, dan self-hipnosis Islami yang dalam banget dan akarnya kuat di tauhid. Wow, self-hipnosis Islami ya? Iya, jadi fokusnya tuh gimana caranya kita nyalain lagi sistem pertahanan jiwa kita secara mandiri, langsung dari dalam diri kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal itu, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, aku tuh selalu punya satu keraguan gitu sih, tiap baca buku-buku genre penyembuhan diri. Keraguan gimana tuh? Ya, pertanyaannya sederhana aja. Apakah penulisnya ini benar-benar tahu rasanya hancur? Maksudku, apakah beliau ini cuma nulis teori dari balik meja kerjanya yang nyaman sambil minum teh? Atau dia beneran turun ke lapangan dan ngelihat realitas penderitaan orang yang berdarah-darah? Paham. Itu keraguan yang sangat masuk akal sih. Kan banyak tuh orang yang ibaratnya nulis soal ombak besar padahal seumur hidup nggak pernah melaut. Nah, iya benar. Kayak gitu maksudku. Tapi buat buku ini jawabannya beda banget. Penulisnya itu Bunda Dewi Irvani, atau biasa kita sapa Bunda Dewi. Beliau ini sama sekali bukan orang yang cuma berteori di atas kertas loh. Oh ya, backgroundnya apa emang? Beliau itu Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Malang, terus juga instruktur hipnoterapi internasional, dan pendiri berbagai klinik kesehatan sama rumah sakit holistik. Oh wow. Tiap hari loh beliau itu berhadapan langsung sama kasus-kasus trauma berat, luka batin anak-anak yang jadi korban, sampai orang dewasa yang krisis mentalnya tuh udah parah banget. Gila sih, jadi ini benar-benar observasi dari garis depan ya. Beliau ngeliat langsung gimana jiwa manusia itu bisa patah, dan yang paling penting, gimana cara ngerekatin jiwa itu lagi. Latar belakang keluarganya juga ngasih warna empati yang luar biasa. Kamu tahu nggak, Bunda Dewi ini cucu dari pahlawan nasional Bahim Sutis Nadireja. Bentar, Bahim Sutis Nadireja yang tokoh Bandung Lautan Api itu? Iya, bener banget. Tokoh yang gugur di peristiwa bersejarah itu. Jadi kayak semangat perjuangan, pengorbanan, ketulusan buat nolong orang tuh seolah udah terkalibrasi gitu di DNA-nya beliau. Mantesan ya dedikasinya sedalam itu. Bayangin aja, sejak masih SMP, beliau ini udah jadi kayak pusat konseling tak resmi gitu buat temen-temennya yang lagi ada masalah. Jadi semua konsep di buku ini tuh udah ngelewatin saringan empati klinis sama pengalaman lapangan selama puluhan tahun. Masuk akal sih. Fakta kalau beliau ngadepin trauma nyata tiap hari, bikin aku jauh lebih tertarik buat denger solusinya. Ini bawa kita ke gagasan besar pertama yang mau aku bedah dari buku ini nih. Oke, bagian mana tuh? Di awal kan penulis banyak nyinggung soal resiliensi spiritual ya. Soal gimana orang yang punya koneksi spiritual kuat, tuh mentalnya jauh lebih tahan banting ngadepin krisis. Tapi masalahnya, solusi yang sering ditawarin tuh selalu ujung-ujungnya disuruh berserah diri atau melepas kontrol. Bener, ngelepas ilusi kalau kita tuh bisa ngontrol segalanya. Tapi, tunggu dulu. Aku mau sedikit nantang gagasan ini nih. Coba kita pikirin realitas zaman now. Dari kecil tuh kita diajarin buat ambil alih kendali hidup kita kan? Kita diajarin buat proaktif, jadi nahkoda buat kapal kita sendiri. Iya, narasi modern emang gitu. Nah,
Bukannya konsep melepas kontrol atau berserah itu kedengeran kayak sebuah kekalahan ya? Kayak nahkoda yang lihat badai datang, terus bukannya ngemudiin kapalnya, nyari jalan keluar, dia malah buang jangkar, masuk kamar, terus pasrah aja kapalnya mau tenggelam apa enggak. Bukannya berserah itu pasif banget atau bahkan rada fatalis? Wah, itu poin yang kritis banget. Kalau kita ngelihat pakai kacamata modernitas yang sangat ngagungin ego sama pencapaian pribadi, berserah emang kelihatannya kayak nyerah kalah. Iya kan? Kelihatannya gitu. Tapi yang kamu sebutin barusan itu, miskonsepsi paling fundamental tentang konsep pasrah dalam Islam. Berserah dalam spiritualitas tauhid itu justru mekanisme psikologis yang sangat aktif dan butuh energi kesadaran tinggi loh. Aktif gimana maksudnya? Kelihatannya kan diem aja. Penulis tuh pakai analogi yang presisi banget buat menjelasin mekanismenya. Beliau pakai analogi pandai besi. Tukang pandai besi. Coba jelasin deh gimana mekanismenya. Soalnya aku masih belum dapet nih gimana ceritanya jadi besi yang dipukul-pukul itu disebut tindakan yang aktif. Gini, coba kamu bayangin, kamu tuh sepotong besi mentah. Besi itu kotor, penuh karat, bentuknya ndak beraturan. Nah, karat itu ibaratnya ego kita. Kesombongan kita, ilusi kalau kita tuh bisa ngatur alam semesta semau kita. Oke, terus datang musibah gitu. Yap, datanglah ujian kehidupan. Ujian itu ibarat api yang super panas dan palu godam yang hantam bertubi-tubi. Orang yang nggak punya resiliensi spiritual bakal ngelihat api dan palu itu sebagai hukuman yang kejem banget. Makanya mereka memberontak ya? Bener. Mereka ngejerit, coba lari dari tungku perapian. Akhirnya apa? Mereka ngabisin seluruh cadangan energi mentalnya cuma buat nolak kenyataan kalau mereka lagi dipukul. Terus kalau orang yang berserah diri bedanya apa? Orang yang spiritualitasnya tinggi tuh ngenalin siapa yang lagi pegang palu itu. Mereka tahu kalau sang maha guru, sang pandai besi, itu nggak lagi nyoba ngehancurin besinya karena benci. Tapi lagi ngebentuk besinya. Tepat, beliau lagi buang karatnya. Beliau lagi ngebentuk besi yang awalnya nggak berguna itu jadi pedang yang tajam, kuat, dan nilainya tinggi. Jadi, berserah secara aktif itu artinya kita secara sadar milih buat tetap ada di atas landasan tempa. Nahan rasa sakitnya gitu. Iya, nahan sakitnya. Dan ngizinin sang pandai besi bekerja tanpa kita banyak memberontak. Kita secara aktif ngelepasin perlawanan kita terhadap realitas. Analoginya bagus sih di atas kertas. Tapi mari kita tarik ke realitas yang seringnya lebih nyakitin. Pas kita lagi bener-bener dihantam palu nih, misalnya kamu tiba-tiba di PHK, atau kehilangan orang yang kamu sayang. Realita pahitnya ya. Iya. Kan susah banget, bahkan nyaris mustahil buat mikir elegan kayak, oh saya lagi ditempa jadi pedang nih. Biasanya respon pertama kita kan panik, marah, terus nyari kambing hitam. Gimana dong penulis ngejembatanin teori indah ini sama kekacauan emosi di lapangan? Nah, disinilah letak kerjanya. Penulis tuh nggak nuntut kita buat jadi manusia super yang mati rasa. Beliau ngejelasin soal mekanisme audit internal. Bunda Dewi tuh ngibaratinnya kayak pedagang yang hitung untung tiap malam. Pedagang yang hitung untung? Iya, pedagang yang waras kan nggak bakal pura-pura tokonya untung kalau nyatanya hari itu barangnya nggak laku kan. Mereka bakal buka buku catatan, ngelihat kerugiannya pakai mata kepala sendiri, terus ngeevaluasi. Kayak, di mana nih salahku hari ini? Kenapa strateginya gagal? Oh, jadi maksudmu orang yang berserah diri itu bukan berarti pasrah diam aja pas kena musibah, tapi malah sibuk ngevaluasi diri sendiri gitu? Betul. Daripada ngabisin energi buat marah-marah ke kondisi ekonomi atau nyalain bos yang nge-PHK, mereka milih buat marik energinya ke dalam. Mereka ngelakuin introspeksi jujur. Nyari akar masalah di dalam diri sendiri ya? Iya, kayak nanya ke diri sendiri, apa musibah ini gara-gara kelalaianku? Atau jangan-jangan ini cara Tuhan ngingetin aku karena aku terlalu terikat sama kerjaan sampai lupa keluarga. Nah, audit batin jujur tiap malam ini yang bikin fondasi mental mereka sekokoh baja. Mereka secara aktif nyari hikmah dari tiap pukulan palu. Wow, itu perspektif yang ngubah cara pandang banget sih. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, kalau hari ini kamu ngerasa terkuras banget, lelah, dan nyaris burnout, coba deh cek lagi. Mungkin energimu habis tuh bukan karena masalah beratnya. Tapi karena apa tuh? Karena kamu lagi sibuk nyoba ngerebut palu dari tangan sang pandai besi. Kamu tuh buang-buang energi berharga buat ngontrol hal-hal yang jelas-jelas ada di luar kendalimu.
Kesimpulan yang akurat banget. Kita tuh emang sering kehabisan bensin karena maksa skenario kita harus kejadian, padahal alam semesta lagi gerak ke arah yang beda. Tapi, diskusi ini malah bawa aku ke realita lain yang agak lebih gelap nih. Konsep jadi pedang yang kuat dan pedagang yang rajin evaluasi diri ini kan butuh energi mental yang prima ya. Gimana kalau kita gagal? Gimana kalau proses tempaan hidup itu kerasa terlalu brutal? Kita tuh udah terlanjur hancur berkeping-keping, depresi, terus kehabisan tenaga. Boro-boro mau berserah dengan elegan dan penuh iman, buat bangun dari kasur aja rasanya nggak sanggup gitu loh. Itu bagian yang menurutku paling ngebebasin dari seluruh isi buku ini. Penulis berani banget nyorotin fakta psikologis dan spiritual yang jarang dibahas di mimbar-mimbar publik. Fakta soal apa tuh? Bahwa kepasrahan itu nggak selalu lahir dari iman yang bersinar terang dan sempurna. Loh, masa sih? Terus kalau bukan dari iman yang sempurna, kepasrahan itu muncul dari mana? Seringkali, kepasrahan itu justru lahir dari luka yang terlalu dalam. Lahir dari rasa lelah yang benar-benar absolut karena kita terus-terusan berantem melawan realitas yang nggak kunjung berubah. Iya paham. Lelah yang benar-benar mentok ya? Iya. Coba bayangin orang yang bertahun-tahun nyoba nyelamatin pernikahan yang udah hancur, atau orang tua yang berjuang nyembuhin penyakit kronis anaknya tapi selalu nemu jalan buntu. Di satu titik, kamu tuh ngelepas kendali bukan karena kamu lagi ngerasa heroik atau penuh keimanan agamis. Tapi karena emang udah nggak kuat lagi. Bener, kamu ngelepasnya karena otot-otot batinmu tuh udah putus. Udah terlalu capek buat terus bertarung. Kamu sadar kalau udah nggak ada lagi pintu logis di dunia ini yang bisa diketuk. Ini penyerahan yang lahir murni dari keputusasaan duniawi. Wow, gila sih. Fakta kalau buku ini berani ngakuin hal kayak gitu tuh bener-bener memvalidasi perasaan banyak orang loh. Soalnya kan sering ya, pas kita lagi di titik terendah, kita malah dihakimi. Dihakimi kurang iman gitu ya? Iya, kita jadi ngerasa bersalah karena kita baru bisa berserah pas udah kehabisan akal, seolah-olah iman kita tuh murahan kelas 2 gitu loh. Nah disitulah letak keindahan mekanismenya. Bunda Dewi ngejelasin dalam banget waktu kamu sampai di titik nol itu, waktu egomu udah bener-bener kehabisan bahan bakar buat ngelawan. Pas kita udah cuma bisa diam dan nangis itu ya? Iya, pas kamu diam, nangis tanpa suara, dan berhenti nuntut jawaban dari dunia yang berisik ini, nah detik itulah dinding pertahanan egomu runtuh total. Dan pas dinding ego itu runtuh, cahaya Tuhan baru bisa masuk. Justru di titik sunyi keputusasaan itulah, Tuhan seringkali meluk kamu paling erat. Oh wow. Jadi justru rasa capek dan lelah ekstrim itu yang akhirnya ngebuka pintu ya? 100% bener. Pas doamu kerasa ngegantong, pas pertanyaan kenapa ini terjadi seolah nggak ada jawabannya, tapi kamu tetap bertahan dalam diam, itu bukan berarti kamu nyerah kalah loh. Terus apa dong namanya? Itu momen kamu akhirnya nyadar kalau kapasitas akal manusia tuh ada batasnya. Pasrah dari kelelahan ekstrim ini bukan sebuah kelemahan, tapi bentuk kedewasaan batin tertinggi. Momen kemenangan di mana jiwa yang udah remuk milih buat nggak balas dendam ke dunia, tapi sekedar merangkak nyari jalan pulang ke pangkuan penciptanya. Merangkak nyari jalan pulang. Dalam banget visualisasinya. Tapi ini mancing satu pikiran baru di kepalaku. Kalau tadi kan pasrah ngobatin lelah dari hantaman dunia luar ya. Tapi dari yang aku perhatiin, lelah yang paling rusak tuh justru yang asalnya dari dalam diri kita sendiri loh. Maksudnya lelah karena nghukum diri sendiri. Tepat. Kadang kita tuh ngerasa hancur bukan karena dijahatin orang, tapi karena kita sendiri yang jadi algojo paling kejam buat diri kita. Kita terus dihantui rasa bersalah soal masa lalu. Iya, nyesel ya biasanya ya. Kayak dosa masa muda, keputusan karir yang bodoh, atau gagal ngejaga keluarga. Kita ngerasa kotor dan hina banget, sampai alam bawah sadar kita bilang, aku ini manusia rusak, nggak pantas diselamatin, apalagi dipeluk sama Tuhan. Pemikiran kayak gitu tuh racun psikologis yang umum banget terjadi. Dan ini dibahas spesifik loh di Hikmah 7 lewat konsep penerimaan diri dan memaafkan. Di bagian ini, penulis minjam metafora yang mungkin udah sering kita dengar, yaitu fenomena gunung es atau iceberg. Oh, yang puncaknya kelihatan kecil di atas air, tapi di bawah lautnya raksasa itu kan? Betul, tapi Bunda Dewi nerapinnya buat ngebongkar anatomi rasa bersalah spiritual kita. Coba kasih contoh konkretnya deh, biar kamu yang dengerin bisa langsung nangkep relevansinya. Oke gini, puncak gunung es yang nyembul di atas air itu adalah gejala yang kita rasain sehari-hari. Kayak rasa cemas yang nggak jelas sebabnya, gampang marah, insomnia parah, atau rasa capek kronis padahal udah tidur cukup. Nah, kita tuh sibuk banget nyoba ngobatin puncak gunung es ini. Pakai obat tidur atau ikut seminar manajemen marah gitu ya?
Iya, padahal ada masalah yang jauh lebih raksasa di bawah air. Bongkahan es raksasa di alam bawah sadar kita itu adalah memori nyakitin yang selalu kita tolak. Kayak gimana tuh contoh bongkahannya? Misalnya, seorang ibu yang diam-diam benci dirinya sendiri karena sering ngebentak anaknya pas pulang kerja stres. Atau pria umur 30-an yang ngerasa dirinya produk gagal karena belum mapan kayak temen-temennya. Kita neken emosi, rasa malu dan marah itu ke dasar jiwa karena ego kita maksa buat selalu tampil sempurna di depan publik. Nah, di situ tuh paradoksnya ya. Kita lupa kalau kita ini manusia, bukan malaikat. Kita bikin standar kesempurnaan yang mustahil, terus pas gagal kita nyiksa diri kita sendiri tanpa ampun. Bener banget. Tapi bentar, aku harus ngasih perlawanan dikit nih. Kalau kita maafin diri sendiri atas kesalahan masa lalu, bukannya itu malah jadi celah pembenaran ya? Nanti mikirnya, oh aku kan emang manusia biasa, wajar dong kalau salah terus. Gimana cara ngebedain antara memaafkan diri sendiri sama memaklumi keburukan? Pertanyaan yang krusial nih. Bedanya tuh ada di akuntabilitas. Memaklumi keburukan itu berarti kamu nolak ambil pelajaran. Ibarat pedagang tadi, dia malah ngebuang buku laporannya ke tong sampah. Terus kalau memaafkan diri sendiri? Memaafkan diri sendiri menurut buku ini tuh, kamu ngakuin kesalahan dengan jujur, ambil pelajarannya, terus secara sadar ngelepasin emosi negatifnya. Gini deh, analoginya kayak mobil mogok. Oke, gimana tuh? Kamu nggak bakal bisa benerin mobil kalau kamu terus-terusan mukulin mesinnya pakai linggis cuma karena kesel mobil itu mogok kan? Hahaha, iya, malah makin hancur dong. Nah itu, kamu harus berhenti mukulin mesinnya dulu, terima kenyataan kalau mobilnya emang rusak, baru deh kamu bisa mulai benerin dengan tenang. Analogi yang gampang banget dipahamin. Jadi selagi kita masih sibuk nyiksa diri sendiri soal masa lalu, proses perbaikan masa depan itu nggak bakal pernah bisa dimulai ya? Betul sekali, Bunda Dewi negasin loh kalau Tuhan tuh nggak pernah ngasih syarat kita harus suci tanpa dosa dulu sebelum dia bersedia meluk kita. Syarat buat dapat cahaya Tuhan itu bukan kesempurnaan. Tapi apa dong? Kehadiran dan kejujuran niat buat kembali. Pas kamu maafin ketidaksempurnaan dirimu, bongkahan es raksasa di bawah sadar itu pelan-pelan mencair. Beban mental yang selama ini habis dipakai buat neken rasa bersalah akhirnya bisa lepas. Wah, buat kamu yang dengerin nih, ini momen penting banget. Coba resapin ini ya. Kamu nggak akan pernah bisa nyalain cahaya di dalam jiwamu kalau rumah jiwamu sendiri terus-terusan kamu penuhin sama bayang-bayang kebencian ke dirimu sendiri. Dan mekanismenya itu nyata banget loh secara fisik. Pas kita maafin diri sendiri, konflik internal kita berhenti. Otak kita langsung berhenti produksi hormon stres berlebihan, dan sistem fisik sama emosional kita mulai ngelakuin alignment atau penyelarasan. Ngomong-ngomong soal sistem fisik ya, ini ngingetin aku sama bagian lain dari buku ini yang sempat bikin aku kaget sih. Dari tadi kan kita ngomongin psikologi sama spiritualitas dari sisi pikiran ya. Iya, sisi kognitifnya. Tapi penulis rupanya juga ngebahas loh gimana nyembuhin jiwa itu ngerespon langsung ke tubuh fisik kita atau secara somatik. Oh jelas, manusia kan emang bersatuan antara ruh dan jasad. Di bab-bab lanjutannya, sayang banget waktu kita mepet buat bedah semuanya hari ini. Iya sayang banget sih. Penulis tuh ngasih teknik praktis yang luar biasa. Salah satunya beliau ngebahas spesifik soal mekanisme di zikir nafas. Nah, di zikir nafas tuh gimana persisnya? Apa cuma komat kamit baca doa sambil napas gitu? Sama sekali enggak, ini bukan sekedar komat kamit. Pas orang yang punya trauma berat, duduk diam, terus dia fokusin kesadarannya ke aliran nafas yang pelan dan dalam, secara biologis, dia tuh lagi ngirim sinyal ke saraf vagus di otaknya. Saraf vagus. Efeknya apa tuh? Sinyal ini bakal matiin mode fight or flight atau mode bertahan hidup yang terus-terusan nyala gara-gara trauma masa lalu. Terus dia gantian ngaktifin mode rest and digest atau mode istirahat. Oh wow, jadi ngerubah respons biologis ya? Jangkarin ke masa kini. Makanya banyak banget praktisi zikir nafas ini yang tiba-tiba ngerasain dadanya bergetar hebat, air mata tumpah nggak karuan, sampai ketegangan fisik di leher sama punggung mendadak hilang. Mereka tuh benar-benar lagi ngelepasin trauma yang kejebak di tingkat seluler tubuh mereka. Wah, ilmiah banget ya ternyata. Jadi benar-benar menghubungin kedalaman spiritual sama regulasi saraf tubuh. Ada teknik praktis lain nggak yang dibahas? Ada, banyak banget sih. Tapi ada satu yang paling ngebekas buat aku. Penulis tuh ngajak kita buat jadiin umul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, sebagai instrumen audit batin yang radikal banget. Al-Fatihah. Biasanya kan cuma dibaca cepat pas sholat ya? Nah, itu dia. Di sini, ayat per ayat dipakai buat cermin harian.
Misalnya pas sampai di ayat, hanya engkaulah yang kami sembah. Kita dipaksa buat nanya ke diri sendiri. Nanya gimana tuh? Apakah hari ini aku beneran nyembah Allah? Atau aku lagi diperbudak ambisi karirku? Atau jangan-jangan aku lagi nyembah opini orang lain di media sosial? Buku ini tuh beneran kayak buku manual praktis buat operasi bedah batin selangkah demi selangkah. Wah gila sih, dengar semua penjabaran tadi, rasanya isi kepalaku kayak ditarik ke berbagai arah yang mencerahkan banget. Kita tuh emang butuh banget panduan kayak gini. Apalagi di dunia yang nuntut kita lari terlalu kenceng, sampai-sampai jiwa kita ketinggalan di belatam. Bener banget. Nah, berhubung durasi nih, kalau kita harus bungkus semua diskusi dalam kita hari ini jadi satu pesan pamungkas buat dibawa pulang, intisari terpentingnya apa nih? Kalau aku harus nyaring seluruh kebijaksanaan dari pengalaman klinis dan spiritual Bunda Dewi dari buku ini, pesannya ini sih, ingatlah, penyembuhan sejati baru akan terjadi ketika kamu berhenti pontang-panting mencari sandaran selain Allah. Berhentilah melawan takdir yang tidak bisa kamu ubah, maafkanlah dirimu yang tak sempurna itu, dan berjalanlah dengan tenang. Sebab cahaya itu tidak perlu dicari di luar, ia sudah ditanamkan di dalam dirimu sejak awal. Dan Allah kapanpun dan dimanapun akan selalu cukup. Cahaya itu sudah ada di dalam dirimu, dan Allah selalu cukup. Sebuah penutup yang sangat bertenaga dan menenangkan ya. Dan buat ngakhirin bedah mendalam kita hari ini, aku mau nantang kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini, sambil nyetir, masak, atau mungkin sekedar rebahan, natap langit-langit kamar. Dengan satu renungan, jika tubuh kita adalah rumah, dan ruh kita adalah cahayanya, coba deh tanyain ke dirimu sendiri dengan jujur malam ini. Perabotan usang kayak apa sih yang masih kamu simpen? Apakah itu rasa bersalah bertahun-tahun, amarah ke orang tua, atau mungkin dendam ke mantan rekan kerja? Perabotan emosi apa yang saat ini ngehalangin dan nutupin cahaya di dalam rumahmu sendiri? Bersediakah kamu ngebuangnya hari ini? Bagaimana nih? Sudah mulai ada getaran atau cahaya yang masuk ke dalam jiwa? Bagi yang masih penasaran pengen baca sendiri bukunya, tapi belum punya dan ingin membeli buku keren ini, bisa cek link di deskripsi ya. Masya Allah, makin kesini makin daging banget ya podcast kita ini. Biar semakin bermanfaat, dukung kami dengan like, share, dan subscribe channel Tukang Komentar. Dan seperti biasa, silakan request. Next kita bakal bahas siapa atau bahas apa ya? Silakan drop di komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.